yang mereka sebut, mungkin kawan-kawan sebut itu aktivisme. Oke. Aktif tapi dompet tipis gitu kan. Oke, rata-rata gitu ya aktif tapi dompet tipis. Tapi betul, kejadiannya seperti itu. Mengalami. Kejadiannya kayak gitu sih. Makanya harus diseimbangkan. Oke, harus diseimbangkan ya berarti ya. Dengan usaha atau apapun itulah. Nah, bener itu poinnya jadinya diseimbangkannya dengan usaha yang lain ya guys ya. Oke. Kami hanya punya mimpi pada akhirnya. Hanya punya visi bagaimana untuk menyelamatkan generasi. Kan gitu ya. Karena apa ya? Katakanlah kalau pengusaha kan punya uang, pejabat punya fasilitas, punya kewenangan gitu ya. Terus apalagi Jen ya apa namanya Suara Garut punya fasilitas dan punya base penonton begitu. Nah, aktivis itu kan mengkatalisator itu semua. Bagaimana supaya nilai-nilai tetap terjaga, orientasinya kepada kedaulatan dan kemakmuran kan begitu ya. Kalau festival budayanya 1 hari, nanti agenda kita 3 hari. 31 Oktober sampai 2 November 2020. 31 Oktober sampai 2 November. Untuk audiensnya ini, audiensnya siapa? Audiensnya internal, kita hadirkan 100 ya jadi 100 kader, kurang lebih 100 kader. Dan undangan dari kota kabupaten se-Jawa Barat dan undangan berikut juga warga Garut yang ingin nonton pagelaran budaya. Boleh itu. Boleh ditunggu pokoknya warga Garut. Wajib. Jadi buat warga Garut nih, warginet yang mau nonton nanti festival budayanya boleh ya? Iya, boleh. Di mana? Kira-kira udah bisa di-spill enggak? Kira-kira kemungkinan lokasi bisa deh. Itu sangat bisa deh. Oh, boleh, silakan. Pokoknya di Gedung Baru lah Garut. Kalau dulu itu satu-satunya cara, kalau sekarang salah satu cara. Ya karena teknologi yang sekarang udah maju zaman. Bisa kemudian kita menulis di media, ini podcastmu salah satu caranya. Iya, benar. Gitu kan. Jadi bukan tidak bisa dilepaskan, tapi tidak bisa dilepaskan, tapi ada cara lain untuk kemudian bisa mengekspresikan gagasan kita, kritik kita, betul. Seperti itu. Betul. Aktivisme gaya baru. Aktivisme gaya baru. Ini relevan atau enggak organisasi? Banyak influencer juga yang menyebutkan, udah jangan ikut organisasi, mau apa? Ambil aja langsung entrepreneurship, kalau misalkan lu mau duit langsung gitu. Tapi tujuan berorganisasi bukan itu aja. Iya. Kalau misalkan kita menghargai proses itu, proses yang besar akan hasilnya besar. Trusted proses itu kan seperti itu. Ya, benar. Nah, kalau misalkan kita masuk organisasi itu, ada mentalitas yang kebangun, ada nilai yang kemudian kebangun dan tertanam. Gimana teman-teman bersungguh-sungguh dalam organisasi tersebut. Oke, Sampurasun warginet, apa kabar? Mudah-mudahan terus sehat, mudah-mudahan aktivitasnya lancar, mudah-mudahan terus senyum ya setiap harinya, karena kita di sini pasti akan menyuguhkan episode-episode yang mudah-mudahan bikin kalian tuh betah, manteng gitu. Ngeliatinnya kayak wah, menarik sih ini obrolan. Seperti obrolan hari ini, insya Allah menarik. Dan hari ini kita akan bahas dengan kawan-kawan yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Tepuk tangan dulu dong buat kakak-kakak yang ada di sini sebelah kita. Oke, ini ada 2 orang narasumber. Kita akan profiling dulu satu persatu. Yang pertama kita dari kakak yang satu ini dulu. Silakan, boleh perkenalan dulu siapa? Siap. Kakak hatur nuhun. Terima kasih. Nama saya Rian Hidayatullah. Saya lahir di Tasikmalaya dan hari ini diamanahkan sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam atau Hima Persis Jawa Barat. Hima Persis Jawa Barat. Oke. Tum sebutnya Tum. Oke. Arahan Tum. Iya, arahan Tum. Oke, yang di sebelahnya ini ini baru kali ini kita ngobrol secara ini proper gitu ya, ada kamera. Biasanya kita ngobrol Gak ada kamera. Betul. Ngobrol gak ada kamera. Mungkin dari kurang lebih 3 juta penduduk Garut, 2,5 juta udah tahu. Pituin Garut ya. Ya, dia Kang Elvan. Silakan Kang Elvan, kenalan dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warginet, saya Elvan Syamuharam, kawan diskusinya Kang Olay. Ini agak lucu ya, agak funny, soalnya di belakang layar kita sangat sering mungkin betul, bicara banyak hal, dari mulai kegalauan. Itu yang paling kegalauan ya Allah, sampai bicara
negara. Ya, bicara negara. Usaha dan segala macam. Usaha segala macam. Kang Elvan dulu sempat di sini itu ngomongin alerta ya dulu. Betul. Waktu masih beliau itu concern di dunia bisnis. Jadi kan saya dulu juga sering diundang. Jadi Warginet saya dulu sering diundang dalam agenda-agenda alerta dulu. Itu tuh agenda-agenda Kang Elvan sampai pada akhirnya rehat sejenak dulu. Rehat sejenak. Ya, kita rehat sejenak. Nanti akan lanjut lagi insya Allah. Insya Allah harus lah itu. Pertanyaan pertama ima bener Warginet menanyakan alerta mau kademo bakal tunggu saja Warginet bakal. Itu entah kapannya pokoknya bakal lah. Sok atau spoiler pertama buat Warginet yang kangen sama alerta bakal kita tunggu aja. Apakah janjinya seperti kayak janji politik tidak? Oke. Alerta nanti akan buka. Oke. Akang juga sama tadi ya katanya sempat juga turun di dunia perbisnisan. Betul. Kuliner. Sambil usaha juga kan. Sambil usaha juga. Aktivisme, jadi usaha plus jadi suami. Jadi suami. Nah, ini yang agak berbeda nih ya. Ini yang membedakan. Ini jadi dua narasumber kita hari ini sama-sama aktivisme, cuman bedanya yang satu udah berkeluarga, yang satu belum ya. Atau mau atau akan. Insya Allah cepat. Udah adain aja Warginet ya. Enggak pernahnya belum dibahas. Allah. Ya Allah. Kesepakatan organisasi. Ya, kesepakatan organisasi. Waktu ya nikah itu harus musyawarah dulu. Oh, musyawarah dulu. Oke. Sudah berkeluarga jadi ayah berarti. Iya betul. Oke. Dari kapan? Nikah kapan, Kang? Nikah 2022. Di usia? Di usia 23 tahun. Di usia 23 tahun menikah. Iya, tapi emang rata-rata laki-laki kan biasanya kalau target nikah ya 23, 25 dan Akang sudah goals dalam target-target Gen Z itu ya. 23 udah menikah. Satu langkah lebih maju dari Elvan ya. Satu langkah lebih maju daripada Elvan. Itu Warginet yang nonton juga agak kesinggung kayaknya belum nikah tuh. Jadi ketua Hima Persis Jabar. Ya, sekarang. Sebagai seorang ketua dan sebagai seorang suami dan ayah bagaimana rasanya? Ya, memang ini salah satu seninya. Oke. Bagaimana kita mengurus organisasi, juga tanggung jawab sebagai kepala keluarga lah. Oke. Gitu. Dan juga ruang-ruang yang lain termasuk usaha bisnis dan segala macam. Memang cukup mengerutkan dahi. Betul. Setiap hari menjalankan aktivitas seperti itu. Tapi memang ketika kita sudah tahu kuncinya, ya kita bisa jalani semuanya. Membagi waktu antara mikiran rumah, istri, mikiran organisasi. Iya betul. Can mikiran kader-kader lain, itu. Banyak misalnya kader di Jawa Barat berapa juta. Dari Kabupaten Garut ada 3 jutaan. 3 juta. Itu kurang lebih ada berapa persennya pokoknya lah, ada. Ada lah gitu pokoknya. Oke, banyak ya yang dipikirkan berarti ya. Kawan diskusi berarti Kang Elvan tuh kawan diskusi termasuk. Kawan diskusi termasuk Sekjen Hima Persis Jawa Barat. Oh, soalnya dia barusan gak kenalan saya sebagai apa di Hima Persis. Ya pokoknya low profile kebetulan ya. Sekjen Hima Persis Jabar. Saya sebagai pengabdi aja Kang Oleh. Pengabdi, oke, mengabdi. Jadi emang Elvan ini mengabdikan dirinya. Insya Allah mengabdikan dirinya untuk Garut ya nanti. Iya. Kalau itu dari kita masuk gitu sekarang. Ya beda konteksnya tadi kan ya, beda konteksnya. Kalau saya mengabdi sebagai penduduk aja, saya mah mengabdikan diri ya sebagai insya Allah pemain-pemain yang suka masyarakat Garut, anak muda yang suka nongkrong, saya mengabdikan diri. Indah Garut itu senang, saya bikin puisi, bikin apa. Kalau Elvan kayaknya janganlah, kalau sekedar nongkrong harus mengabdikan diri ya, insya Allah ya. Konteks pengabdian itu beda-beda. Apa tuh kalau Kang Elvan konteks pengabdian? Pengabdian itu nggak terlalu rigid harus kayak gimana. Harus gimana Kang Elvan? Ketika timbal balik ada ke Kabupaten Garut ya itu pengabdian namanya. Oke. Kita nongkrong juga menyisihkan uang jajan kita itu naikin tuh PAD. Mantap. Aku apa ya? Terakhir ngomongin alerta, sekarang ngomongin PAD di sini. Kontribusi aktivis. Iya. Ke PAD itu. Oke. Para aktivis di sini teman-teman semuanya, buat Warginet di sini ya, teman-teman kampus, teman-teman organisasi yang selalu mantengin kita. Di sini kita sudah hadirkan 2 aktivis senior ini mungkin ya. Karena masa kampusnya tahun berapa? 2017. Atau 2017-an berarti ya. Lulus 2022. Kang Elvan nikah? Ya langsung nikah ya. Sebelum. Oh, sebelum nikah. Oke. Sesudah nikah, sorry. Berarti lulus sudah nikah. S1 selesai di Universitas Muhammadiyah Bandung. Sekarang lagi pasca sarjana di Universitas Paramadina Jakarta. Paramadina. Proses. Doakan ya. Mudah-mudahan ini Kang Rian sama Warganet
Menjadi magister yang mantap, sukses selalu ya. Amin, amin, amin. Kalau ini udah katanya. Iya. Udah. Ini saya tuh selangkah lebih maju dalam hal ini. Jadi kalau soal pendidikan dia selangkah lebih maju, tapi soal percintaan ini selangkah lebih maju. Oke. Simbiosis mutualisme. Siap. Dunia aktivisme. Kenapa dulu lebih memilih jalan itu daripada menjadi orang-orang anak-anak yang kupu-kupu? Kenapa? Ini secara kalau kata orang-orang muda ya, filosofis barangkali ya, bahwa kita tuh dilahirkan untuk hal-hal besar, kurang lebih begitu ya. Oke. Kita dilahirkan tidak hanya untuk memikirkan diri sendiri, perut sendiri kan begitu. Kita harus memikirkan banyak orang. Itu karena tentu kita adalah pemenang ya. Semenjak lahir ke bumi ini adalah pemenang gitu dari berbagai butiran-butiran itu gitu ya. Iya. Kalau kita hidup enggak. Oh benar. Pemenang kita. Iya itu selap. Iya benar. Orang-orang unggul. Iya betul. Ada pemenang orang-orang unggul. Jadi artinya ketika kita sudah hidup, tumbuh dewasa dan jadi mahasiswa, kiranya kalau hanya memikirkan diri sendiri gitu ya, ataupun lingkup yang kecil kayaknya enggak deh gitu. Kita harus memikirkan banyak orang, mikirin masa depan generasi dan seterusnya. Mungkin salah satu aja jalur aktivisme itu jadi jalan gitu. Oke. Untuk bagaimana visi itu bisa tercapai lah. Visi itu bisa tercapai. Ya. Oke. Jadi emang belajar banyak ya manajemennya dan lain sebagainya. Betul. Ngurus orang itu kan nggak semudah itu ya. Nggak semudah itu. Perspektifnya banyak masing-masing orang banyak. Oke. Beda kepala, beda kemauan kan. Nah, itu tugas ketua adalah mengakomodir itu. Jadi satu kekuatan kolektif begitu. Ya benar. Oke. Kang Elpan. Kenapa? Jalur aktivis ya. Itu Dominik. Boleh, silakan. Ini nih, saya salpok dulu sama apa? Tagar dari Suara Garut, Suara Anda kami beritakan. Betul. Ini filosofis ini. Apa filosofisnya? benar ini serius Arginet ini filosofis. Filosofisnya. Suara Anda kami beritakan gitu kan. Betul. Itu kurang lebih sama kayak aktivisme. Iya. Apa yang kemudian menjadi pengetahuan kita tidak kita konsumsi sendiri. Kemudian kita bisa tebarkan kebermanfaatan itu. Oke. Tapi fun fact-nya saya tuh bukan orang yang senang organisatoris. Ya. SMA tuh enggak deh. Oh, SMA enggak. Enggak apa itu OSIS sering raja-raja kita gitu kan. Ya, benci lah dulu kalau benci banget. Sering raja-raja. SMA mana dulu? 11 Garut lah. 11 Garut. Cluenya itu. Enggak bukan clue itu namanya ya. Apa tuh? 11 Garut. Ya, sama 11 Garut. Ya, nah untuk teman-teman OSIS 11 Garut ya inilah dia. Ini ya teman-teman yang angkatan dulu. Kemudian masuk kuliah, menikmati transisi semester 1 semester 2. Agaknya harus ada tantangan baru lah. Dan ternyata saya temukan tantangan itu di dunia organisasi yang mereka sebut, mungkin kawan-kawan sebut itu aktivisme. Oke. Aktif tapi dompet tipis gitu kan. Oke, rata-rata gitunya aktif tapi dompet tipis. Tapi betul, kejadiannya seperti itu. Mengalami. Kejadiannya kayak gitu sih. Makanya harus diseimbangkan. Oke, harus diseimbangkan ya berarti ya. Usaha atau apapun itulah. Nah, bener temuin adanya diseimbangkannya dengan usaha yang lain ya guys ya. Punya usaha yang lain gitu ya. Oke. Dunia aktivisme. Nah, sekarang kan udah berkeluarga. Tuh. Kang Elpan juga sedang meniti karir mungkin hari ini ya. Setelah menjadi seorang magister, ini sedang proses magister. Banyak yang dilalui, mungkin yang pertama tadi belajar jadi aktivis. Terus sekarang ada yang belajar usaha dan lain sebagainya. Sampai per hari ini mah pengennya disebut apa? Masih pengen disebut organisator, aktivis atau pengusaha? Laki-laki panggilan aja. Laki-laki panggilan. Jadi palu gada. Apa yang lu mau gua ada. Iya. Jadi pelayan ini ya. Iya. Pelayan umat gitu ya. Pelayan berat itu. Berat. Pelayan umat aja. Kang Olay, yang namanya judul itu beberapa orang menganggapnya penting gitu kan. Tapi lebih penting itu esensinya. Oke. Pun saya pribadi gitu kan, mau orang mau nganggap apa, saya bergerak pernah di dunia FMI dan mungkin akan langsung melanjutkan lagi nanti. Ya, doakan saja Warkinet. Mudah-mudahan. Itu sebagai entrepreneurship oke. Kemudian saya sebagai organisatoris oke. Sebagai apa lagi Kang Olay? Sebagai ini akademis oke lah. Okay. Gitu kan. Nggak ada yang nada-nada sumbang kalau soal itu. Siap. Tapi kan kebermanfaatannya. Siap. Tapi kalau ditanya lebih enjoy mana? Menjadi manusia biasa. Jawabannya sangat
Mantap sekali ya. Bagaimana? Tanggapan ketua bagaimana? Gimana? Ini salah satu yang sebetulnya belum sampai situ ya. Kita mau dipanggil apa gitu. Karena secara aktivitas tadi kita masih banyak hal yang digarap lah. Kalau bicara akademisi, aku juga jadi eranya bahasa kelas saya ya. Saya juga pernah jadi asdos. Tanggola ya, jadi asdos. Asisten dosa itu. Benar sekali. Asdos ya jalanin usaha juga, kemudian organisatoris. Kiranya jadi orang yang bermanfaat aja gitu. Soal titel kan akhirnya pantulan dari luar gitu ya. Dari apa yang kita berikan. Iya, dari apa yang kita berikan. Ketika saya misalkan mengadvokasi di wilayah sosial, orang bilangnya ya Rian adalah bukan sosialis ya. Rian adalah orang yang suka bantu secara isu-isu sosial ketika orang ya sekali ini. Kan begitu kalau titel ini sandaran dari orang gitu ya titel itu. Tapi kalau ditanya pengen jadi apa, sejujurnya dalam hati nobody pengen jadi entrepreneur. Iya, karena mungkin gen Tasik ya, Jen ya. Enggak juga sih. Tasik kan entrepreneur. Enggak tahu. Highlightnya gitu kalau Tasik entrepreneur. Pedagang gitu kan. Pedagang. Secara bawah. Dan pada akhirnya ketika masuk dalam dunia kampus, kemudian hari ini semakin dijalanin gitu ya di dunia aktivisme gerakan mahasiswa, mulai improve lah pada akhirnya dan dikombinasikan aja gitu dengan berbagai potensi yang ada. Tapi sebenarnya nggak bertabrakan kalau saya lihat ya, nggak bertabrakan gitu. Di tengah klasifikasi orang hari ini ya. Kan orang tuh bilang selalu mengklasifikasikan gitu. Itu mau jadi apa gitu ya. Ketika krisis identitas kan? Jadi ada krisis identitas. Padahal mah gitu itu adalah sebuah hal yang terintegrasi sebetulnya. Tapi kadang juga menarik kalau hidup. Menariknya itu adalah ya kalau mati kan nggak ada yang menarik gitu kan. Betul, itu yang pertama poinnya yang pertama itu. Poin yang keduanya adalah saya penasaran jadi waktu SD ketua nih ya Akang cita-citanya apa coba? Waktu SD saya pengen jadi gitaris band metal. Gitaris band metal. Iya, sempat dikejar sampai mualimin. Sampai SMA. Sempat dikejar tuh Bir. Buat teman-teman Hima Persis, Anda harus tahu bahwasanya ketua Anda tuh pengen jadi gitaris band metal sebetulnya ya. Dia ramah-ramah sama Anda apa? Pengen dulu SD pengen jadi apa coba? Dulu. Jadi waktu itu tuh udah klasik ya waktu itu. Kalau misalkan pengen jadi pilot, main bola, jadi pemain bola, sempat terbersit sih waktu itu. Idola saya Atep waktu itu, jalan nomor 7. Tiap Atep nomor 7. Tiap ke pasar malam pasti harus beli baju Persib. Ya, yang ada yang sininya kan? Ya, Atep idola mantap. Tapi kali banget ya. Tapi ini ada sedikit pengalaman yang unik juga. Ketika waktu SMA di 11 Garut itu saya agak sama lah kan, sama lah kayak teman-teman yang lain, bandelnya sama, kemudian mainnya sama kayak gitulah, gimana anak SMA lah gitu kan. Tapi waktu itu saya percaya bahwa doa itu adalah ucapan itu adalah doa. Kenapa? Apa yang saya ucapkan waktu itu ini menjuruskan saya pada dunia sekarang. Waktu itu saya ditanya yang jadi naon cenanya cek guru udah kusabab saya bagus teuing gitu kan. Cik yang jadi naon cenah itu. Ditanya dijawab jadi itu waktu itu jadi bupati, Pak. Wede Benar. Oke. Dan ternyata ini agak menyurus juga ya sekarang gitu kan. Iya. Agak bersentuhan sebagai pengingat, sebagai kawan diskusi dan sebagainya gitu kan. Oke. Itu jangan macam-macam sama ucapan. Betul. Dan yang paling penting Anda jangan macam-macam ucapannya hari ini ya. Iya. Itu yang paling penting. Dianggapnya ancaman aja ya. Iya. Oke. Ya. Jadi emang menarik ya yang tadi pengen jadi gitaris tiba-tiba sekarang jadi ketua Hima Persis Jawa Barat. Penasaran ngapain aja sih Kang di Hima Persis Jawa Barat tuh? Nah, baik lagi ke tadi ya bahwa pada dasarnya semua orang itu kan aktif ya. Tapi ketika ada imbuhan isme jadi aktivisme, akhirnya jadi doktrin gitu. Bahwa kita tuh harus betul-betul aktif menyuarakan. Itu sama kayak suara Garut secara spirit ini. Suara memberitakan sama kok. Iya sama, secara aktivisme itu secara spirit ya. Menyuarakan kebenaran, gitu ya. Betul. Menyuarakan hal-hal yang harus dan patut didengar oleh publik kan begitu. Kurang lebih Hima Persis itu adalah wahana di mana aktivitas itu membina kader-kader yang masuk Hima Persis untuk memiliki nilai dan
orientasi gerakan gitu ya. Versi Hima Persis kurang lebih begitulah. Jadi kalau secara aktivitas tidak lebih daripada pengembangan sumber daya manusia, dari mulai pengembangan intelektualitas, secara praktisnya mungkin ada kajian-kajian, diskusi dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada pengembangan di wilayah lain, advokasi, pengembangan di wilayah mentalitas, bagaimana kemudian kita memiliki seni sosialisasi yang baik dan seterusnya lah, kurang lebih begitu. Jadi Hima Persis itu kiranya menjadi satu ruang pengembangan diri. Di sisi lain ya. Di sisi lain juga adalah sebuah wahana aspirasi untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya ide, gagasan gitu. Itu makanya saya pilih jadi ketua, ini layak bukan kan? Layak ya. Menenangkan, bijak gitu ya. Benar. Ini urusan saya gedar-gedar. Approve lah pokoknya. Approve pokoknya ini. Ya, oke. Itu kan kalau ngomongin tadi di Hima Persis kita ngapain. Nah, sekarang kalau akan sebagai ketua ngapain di Hima Persis Jawa Barat nih. Jabar nih. Jawa Barat hari ini ngapain ya? Sebetulnya kan kita baru 3 bulan. Kang Ola ya. Kita baru diamanahi di Hima Persis Jawa Barat 3 bulan aja ya. Kurang lebih ya? Maju 4 bulan. Maju 4 bulan. Akhirnya kita mencoba untuk menginventarisir itu apa ya istilah mudahnya ya. Bikin apa mapping namanya, listing gitu. Mapping, list. Kira-kira apa nih yang dibutuhkan oleh kader Hima Persis di Jawa Barat? Dalam konteks pengembangan ya, bukan kebutuhan dasar kayak makan minum, kita nggak memfasilitasi itu. Jelas kita tidak memfasilitasi. Itu Anda cari sendiri, Kita jelas nggak memfasilitasi itu. Kalaupun ada yang masuk dengan motif itu salah kamar. Itu jelas salah kamar dan salah rumah. Itu yang menarik justru. Kenapa fenomenanya? Ya, begitu. Kenapa ya? Jadi salah kamar ya kalau fenomenanya seperti itu. Kalau motifnya cari makan, cari minum itu salah kamar. Iya. Hima Persis adalah ruang pengembangan diri, ruang aktualisasi begitu. Justru dengan dia mengembangkan kapasitas dirinya, dia akan bisa cari makan sendiri. Nah, versi skillnya, versi potensi. Ada potensi kalau ada skill. September ceria banget ya. Udah Oktober. Waduh. Sekjen ngapain Kang Elvan di Jabar nih, Hima Persis Jabar? Banyak hal lah Kang Mulai. Itu udah mewakili semua. Wah, berat. Tapi saya ingin sedikit bahas lah fenomena sekarang kan. Boleh tuh. Ini ada Genjet tuh. Ya. Kita kan Genjet kan. 97 ini awalnya Genjet. 97 awalnya Genjet. Masih masuk kan ke circle kalian kan? Masih ya. Transisi. 99 itu ya Genjet juga kan. Ini 2003 apalagi kan. 2003 kan? 2003. Ini Genjet. Yang katanya Genjet ini agak manja gitu kan. Pengen instan. Itu tidak menyalahkan psikologis Genjet yang seperti itu karena memang ya rada resep ya kan. Karena memang kan ya di era VUCA sekarang. VUCA tuh era tidak kepastian, kemudian era percepatan dan segala macam. Ternyata yang dirasakan oleh si Genjet itu kan proses transisi ini kan. Ya, betul. Dari sudut pandang misalkan transisi dari secara global kan. Transisi perkembangan teknologi. Betul. Itu dulu generasi milenial itu komunikasi masih bisa pakai handphone biasa. Sekarang udah pakai gadget kan gitu. Smartphone lah ya. Itu informasi sangat tidak terbatas. Dan kemudian transisi dari pengetahuan yang ada. Pengetahuan sangat tidak terbendung. Nah, kalau misalkan Genjet seperti itu, bisa jadi itu impact dari bias informasi. Karena terlalu banyak, kan. Kemudian tidak diterima sebegitu rupa. Makanya seperti itu. Tidak jadi masalah. Cuman yang jadi unik ketika berbicara organisasi ini, ada fenomena ketika Genjet ini mengkomparasikan dengan peluang-peluang yang lain di kampus misalkan ya. Ada Ormawa dikomparasikan dengan magang. Dikomparasikan dengan misalkan mending usaha gitu kan. Mending magang lah. Ini suatu logika yang memang menurut saya kurang tepat. Ketika ini bukan logika biner maksudnya kan. Kalau angka biner itu 1 dan 0 gitu. Benar dan salah, kalah dan menang. Hitam putih. Nah, kalau misalkan memakai logika biner pada komparasi organisasi atau magang atau misalkan usaha atau apapun itu, menyalahkan salah satu itu salah. Menurut saya pribadi. Karena apa? Bisa jadi misalkan kita membuat riset
Yang seangkatan saya, bekas ketua organisasi berapa orang yang sukses, bekas misalkan orang-orang yang magang berapa orang yang sukses. Itu kan tidak bisa sih mah jadi ketua organisasi karena sukses, jadi sukses gitu kan. Kan case lain ada juga. Iya, betul. Dia tidak mutlak bahwa itu salah dan tidak. Iya, benar. Tapi kan kebutuhan balik lagi. Betul. Itu yang jadi fenomena hari ini ya. Fenomena hari ini seperti itu. Kadang ketika organisasi mungkin ya, karena kita katakanlah bicara skup kampus nih. Ya. Kita bicara skup kampus. Ketika ada organisasi, promosi dan lain sebagainya, masih ada yang melong ketua naga itu jadi naon. Jadi indikator ya. Iya, jadi indikator. Pada akhirnya. Mana makanya saya pilih ini juga apa? Makanya saya lihat ya kan orang-orang lihat. Kamu pilih saya karena belum sukses. Gaco. Akhirnya udah ketemu. Oke. Tapi kalau berbicara soal aktivisme gitu, apa yang terjadi? Apakah ada perbedaan antara zaman akang-akang semua sampai hari ini dan hari ini? Perbedaannya apa? Jelas, Kang Olay. Ini sangat nyaris 180 derajat. Apa tuh kira-kira? Satu mungkin secara paradigma ya. Secara paradigma beraktivis itu, ya tadi sudah dijelaskan oleh Bung Elpan bahwa ada orientasi yang mungkin bergeser enggak juga ya. Agak terkontaminasi lah kan begitu. Karena dengan satu dan lain hal, perkembangan zaman dan seterusnya, dan kiranya juga ketika senior-senior kita di pra kemerdekaan misalnya atau pasca kemerdekaan atau sebelum reformasi dan seterusnya, kalau mengalami situasi dan perkembangan seperti ini juga mungkin potensinya sama aja. Karena memang berat sekali hidup di zaman sekarang, berat sekali. Nah, saya lihat bahwa perbedaan itu dalam paradigmatik gitu. Ada orientasi yang berbeda. Karena memang kita hari ini beda dengan senior-senior kita. Senior-senior kita dulu beraktivisme itu betul-betul dorongannya ideologis. Iya. Dorongan ideologis. Karena apa? Betul kan? Karena ya jelas common enemy-nya gitu. Musuh bersamanya jelas. Siapa? Kolonial. Penjajah kan begitu. Dengan adanya penjajah kita tidak bisa berdaulat kan begitu. Yang akhirnya mengakibatkan kemiskinan dan seterusnya gitu. Hari ini kan kalau bicara konteks siapa common enemy-nya siapa? Gerakan mahasiswa hari ini. Agak abstrak. Agak abstrak kan? Kalau dibilang common enemy kita government, enggak juga. Maksudnya gini, narasi kemudian siapa yang kita bela itu pada akhirnya bukan terjebak pada government ataupun rakyat dalam konteks ini, tapi kebenaran itu sendiri. Betul nggak Kang? Benar. Ketika rakyat salah, masa kita harus bela? Ketika government juga istilahnya salah, kenapa harus kita bela gitu? Artinya yang kita bela itu adalah kebenaran. Cuman itu kan bahasa langitan ya. Nah, betul. Bahasa langitan ya. Benar dan salah kan ada akhirnya tergantung cara pandang kelompok-kelompok pada akhirnya kan begitu. Nah, kami meyakini bahwa di Hima Persis ya, mulai kebenaran yang dimaksud itu adalah dalam konteks misalnya negara atau demokrasi. Bahwa negara dan agama itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Itu adalah sebuah hal yang terintegrasi. Siap. Gitu. Jadi harus saling menopang satu sama lain. Nah, negara itu adalah sebuah lapangannya, agama adalah bangunannya kan. Atau dibalik ya, saya lupa lagi. Jadi butuh simbiosis di situ, simbolik lah begitu. Nah, artinya yang kita perjuangkan itu adalah bagaimana hidup bernegara ini sesuai dengan nilai-nilai ya Quran Sunnah, dengan nilai-nilai keislaman kurang lebih begitu. Itu cara pandang dari, mungkin itu POV dari teman-teman Hima Persis ya, seperti itu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk organisasi yang lain punya sudut pandang tersendiri mungkin ya. Betul. Sangat mungkin. Oke. Tapi biasanya ini selama berkiprah dalam organisasi, bentrokan seperti apa sih yang biasanya terjadi antara sesama organisasi? Apakah dari pemahaman saja atau apa mungkin? Perbedaan POV, kepentingan ini. Ini agak pinggir jurang ya, makin sini agak pinggir jurang ya. Kok makin sini makin ini ya sensitif. Ya, ini memang kan edukasi kan. Memang kan ini salah satu trik ya, salah satu cara orang-orang masuk mahasiswa, masuk organisasi itu salah satu cara. Ada yang kemudian dengan latar belakang yang ingin mengabdi secara pure, ada kemudian yang kemudian masuk itu karena ingin masuk karena jenjang karirnya, ada yang kemudian ingin mencari jodohnya segala macam, banyak kan, yang jadi latar belakangnya. Cuman secara basic itu kalau misalkan bicara ini ormawa ya, organisasi mahasiswa itu ini ada senior-seniornya juga kan. Kita masuk dengan filosofis dan ideologis yang berbeda juga setiap organisasi. Itu yang pertama, segi perbedaan itu mempengaruhi pikirannya kan. Oke. Yang kedua, aktualisasi di organisasi mahasiswa itu gak ada lagi kalau misalkan
kontestasi. Itu harus disebutkan. Teman-teman itu jangan tabu berbicara kontestasi, perbedaan pendapat. Itu pembelajaran loh. Betul. Gitu kan. Kita kontestasi itu ada gesekan, seru-seruan lah itu. Iya, benar. Seru-seruan. Kemudian maju ke depannya lagi, bisa jadi konflik kepentingan antara kakak-kakak kita. Bisa jadi kan seperti itu. Iya. Ada salah satu Kang Olay. Ini ketua sudah mulai tertawa nih. Dan si suaranya makin rendah ya. Ada teknologi yang paling canggih di organisasi itu adalah senior. Nah itu canggih banget itu. Canggih itu betul. Ini justru menjadi sebuah pertanyaan besar. Kadang ini embel-embel senior atau apa ya senior. Selalu ketika kita ngomongin organisasi senior. Apa sih yang bisa teman-teman Hima Persis jelaskan soal diksi senior ini apakah? Tapi sebelum jawab itu Kang Olay tadi aku mau jawab sedikit. Boleh. Soal tadi persinggungan apa sih yang sebetulnya sering kali terjadi di kala kita menjalankan organisasi secara kedirian barangkali ya, kita sebagai subjek organisasi tersebut yang sering dialami itu adalah peperangan antara akal sehat gitu dan kebutuhan perut, kurang lebih begitu. Sementara kita meyakini bahwa investasi terbesar itu adalah leher ke atas. Leher ke bawah akan selesai ketika Ilmu leher ke atas ada kan begitu ya. Nah, organisasi ini kan wahana untuk membangun leher ke atas sebetulnya. Dengan berbagai hal, kegiatan, instrumen-instrumen kaderisasi dan seterusnya. Ujiannya di situ. Kita kadang tidak kuat lapar ya Jen ya. Kalau lebih dari 2 hari kita juga Jen? Saum daun jatuhnya ya. Kita tuh berusaha menjadi seorang manusia yang tahan godaan. Ya, dan tanda kutip ya. Dan harus tahan godaan. Harus tahan godaan. Oke. Itu persinggungan yang sangat terasa tuh. Dan nggak semua orang siap sebetulnya. Apalagi tadi sudah disinggung karakteristik Gen Z dan seterusnya. Itu challenge-nya di situ. Gitu. Tapi sebetulnya kalau kita berhasil bisa lolos dari katakanlah ujian aktivisme itu, ya kita akan jadi orang integritas, berintegritas. Outputnya integritas ya. Dari pergejolakan batin itu. Betul Kang. Selama 8 tahun saya berhima Persis, ini senior nih. Motif intrinsik bawaan diri itu adalah ingin jadi manusia yang berintegritas. Kiranya begitu. Dengan proses-proses pahit gitu ya, kita akan membuahkan hal yang manis, kiranya begitulah. Nah ini yang jadi seringkali bersinggungan secara kedirian. Kalau konteks kersinggungan antar kelompok kiranya banyak variabel ya tadi sudah disampaikan gitu. Tapi itu seninya mungkin. Iya, tapi itu seninya. Dinamikanya seperti itu. Betul. Tapi kan kalau konteksnya di Indonesia ya, kan sebenarnya perbedaan itu adalah kekuatan gitu. Jadi core Indonesia itu adalah perbedaan sendiri kan. Jadi kalau semua sama ya nggak bakal ada Indonesia kan sebetulnya. Nah, jadi sebetulnya kita harus juga bersyukur masih ada perbedaan. Kelompok-kelompok. Tinggal bagaimana kita mengorkestrasi perbedaan-perbedaan itu menjadi satu kekuatan gitu. Sehingga menjadi negara kesatuan itu betul-betul saling memiliki peran satu sama lain kan begitu ya. Nah, tapi ya itu dilatih Kang Olay di organisasi itu sebelum kita masuk ke masyarakat dan sebelum Elvan jadi bupati. Itu dilatih. Ini klipnya harus ada nih. Potongannya harus ada nih. Itu harus dilatih. Makanya ini organisasi itu seringkali saya pahami sebagai ruang miniatur. Miniatur masyarakat bagaimana kita melatih semua itu gitu. Gitu ya, mengorkestrasi, mengelola sumber daya, waktu, kemudian tenaga, manusia itu sendiri dan seterusnya gitu. Ini cukup terasa dan kiranya tidak dapat di ruang kelas ya. Benar. Experience-nya beda gitu, betul-betul terasa gitu. Mengorkestrasi itu semua ya. Kalaupun nanti hasilnya baik, insya Allah jadi kenangan yang berkesan gitu kan. Iya betul. Kamu bawa kemana-mana gitu ceritanya tuh. Jadi tidak hanya menjadi kenangan, sepertinya kayak gitu kan. Itu impact-nya langsung ke diri sendiri. Benar-benar. Jadi aktualisasi dan kita juga jadi bervalue gitu kan ya. Sebagai mahasiswa agent of change gitu kan. Berat itu. Klasik banget. Agent of change. Itu kata-kata produksi Orde Baru sebenarnya. Kata-kata produksi Orde Baru. Oke, tapi emang menurut akang-akang semua apakah diksi itu masih tepat pada hari ini? Tepat kalau memang harus kan?
prosesnya benar. Oke. Tidak hanya dalam berword-word saja, omong-omong berword-word saja kita gitu ya. Berword-word saja. Ini prosesnya. Oke. Prosesnya yang dilalui tadi dalam organisasi itu kan, itu sebetulnya nggak jadi masalah. Lu mau ikut organisasi, lu mau ikut magang atau apapun lah gitu kan. Dalam berbagai pilihan saat ini, mau langsung jadi influencer gak jadi masalah. Tapi kan satu, itu proses. Itu proses itu penting, sangat penting. Gak ada yang harus 0 sampai dari 0 sampai 10 gitu kan. Jangan dilalui di ajang-ajangan lah. Ya benar. Nah, gitu. Harus step by step kan. Iya. Step by step. Siapa yang enggak step by step ya? Dan juga sama aja kan. Kita kayaknya kaum perintis dari sini. Ada ya? Ada lah. Iya. Sebutin. Kita nggak usah disebutin ya. Dikena band. Nanti. Seberapa menit ya, San? Seberapa menit ya? 30 menit, masih 30 menit. Kalem santai. Aman masih banyak kok yang perlu disentuh. Tapi tadi belum terjawab. Senior, gimana tuh? POV senior dari Hima Persis sendiri. Ya memang apa ya? Konteks senior di Hima Persis. Ini sebelumnya harus briefing dulu ya tadinya. Tapi salah ngomong. Tapi yang jelas gini, ini tanpa briefing ya senior ya, izin ya. Ya punten izin senior, izin. Senior ya. Bahwa kami melihat senior itu satu sisi beliau adalah yang mendidik kita gitu ya. Kita bisa sampai seperti ini mau tidak mau ada keterlibatan senior lewat agenda-agenda kaderisasi, lewat agenda-agenda kajian dan seterusnya. Dan semestinya memang kita takjim lah. Takjim itu menghormati dia dalam konteks keilmuannya yang lebih tinggi kan begitu. Betul. Tapi di sisi lain juga dalam konteks yang lain, sabar dulu. Dalam konteks yang lain ya senior ini menjadi variabel yang sangat unik gitu. Ketika kita ingin unik ya. Oke. Unik kalau gitu ya. Aman jadinya. Diksinya unik ya. Diksinya unik. Unik karena kenapa? Karena seringkali jadi variabel yang bisa mempengaruhi keputusan organisasi struktural gitu. Yang memang nggak salah juga selagi memang usul, saran dan segala macam itu baik. Kan begitu ya? Dan jujur kami gitu ya sebagai kader dan pengurus, kalau istilahnya hanya melihat fenomena itu dari sudut pandang yang sangat terbatas, sempit gitu. Kalau senior kan udah luas. Iya. Cara pandang. Jadi kalau cara pandang saran dan masukannya rasional, pasti kita akomodir gitu. Itu uniknya di situ aja. Jadi variabel senior itu sangat penting kiranya ya dalam konteks organisasi kader. Atau kalau mungkin ya base-nya ke komunitas kiranya nggak terlalu nggak terlalu kencang. Tapi kalau dalam organisasi kader yang notabene Hima Persis juga di situ, itu menjadi variabel yang sangat penting lah gitu. Tinggal bagaimana kita untuk bisa mempositioningkan aja. Nah, itu berarti positioning dari kita sendiri harus tahu juga betul, ya. Betul. Diskusi manfaatnya diskusi itu supaya kita tahu positioning nanti kita ketika datang ke senior, izin minta saran misalnya. Itu masa teknologi nggak digunain maksudnya itu. Betul. Iya, itu teknologi tercanggih kalau versi betul. Teknologi tercanggih. Bagaimana menurut Kang Elpan teknologi tercanggih itu dari POV Kang Elpan? Kayaknya udah beres ya sama kita ini. Kalau kita sering diskusi itu ada 3 variabel kuat yang emang menjadi kekuatan internal ya dalam organisasi manapun. Apalagi berbasis kaderan itu senior, kita yang di struktural, kemudian teman-teman kader gitu kan. Nah, niscaya itu kayaknya niscaya dia tidak bisa dihindari kalau misalkan ada senior yang memang membingungkan seperti yang tadi ketua bilang. Itu kiranya yang mungkin menjadi saya memandangnya bukan hambatan, tapi pelajaran yang hebat yang kemudian bisa harus kami lalui. Challenge ya. Jadinya challenge ya. Oke. Kita di strukturan tuh ada di middle, yang di bawahnya ada teman-teman kader gitu kan di seluruh daerah di Jawa Barat. Kemudian ada beberapa senior yang sangat luar biasa gitu kan. Ini katalisator ya, penghubung antara bukan keinginan ya, harapan mungkin ya. Harapan dari yang di bawah sama yang di atas gitu kan. Agar match. Gitu. Jadi roda organisasinya berjalan oke-oke aja. Itu sama-sama aja sih. Ngejalanin organisasi, ngejalanin apapun. Kayaknya rumah tangga juga gitu, Ge. Iya, gimana menjalankan rumah tangga kira-kira? Nah, ada jeda dulu ya. Ada jeda dulu, takut soalnya istri saya pasti nonton. Nanti di subrek lah, di subrek. Wajib di subrek ya. Dipromosikan di Mangkubumi nanti. Oke.
teman-teman Himapres Jawa Barat. Aduh, mantap, pasti sibuk kan ya setiap harinya ya. Mikirin itu ini. Iya, begitu. Banyak agenda-agenda yang akan diselenggarakan. Tapi nanti kan ada agenda yang ingin diselenggarakan, nanti kita di akhir kan ngobrolin itu. Iya. Kita nanti di akhir kan ngobrolin Siap. itu. Ini Suara Garut jadi partnernya Warginet. Oke. Suara Garut. Suara Anda kami beritakan ya. Iya. Nah, ini penasaran, ada fenomena yang kedua. Kenapa para aktivis atau organisator kadang itu selalu bentrok? Kalau nongkrong tuh ya, katakanlah dalam suatu nongkrongan ada anak-anak komunitas, ada anak-anak organisator. Kenapa selalu bentrok ya? Entah secara topiknya nggak masuk atau apa gitu. Kira-kira dari kacamata teman-teman kayak gimana? Oh iya betul. Itu betul-betul terasa ya. Iya. Segini ya. Ini mau jawab siapa dulu nih? Oke, boleh. Siapa dulu nih? Aku dulu ya. Jadi kenapa bentrok ya? Dalam artian bentrok kan nggak selalu jelek ya. Iya. Hanya beda pandangan aja. Dan itu menjadi rasional dan konsekuensi saya kira ya. Karena kenapa? Karena base dari organisasi kekaderan kayak Himapers, teman-teman yang lain di Ormawa yang lain itu memiliki visi ideologis. Gitu. Bagaimana si kader-kader ini memang disiapkan untuk jadi pengelola negara jauhnya tuh. Jadi negarawan gitu. Jauhnya menjadi negarawan. Jauhnya dari negarawan, pengelola negarawan. Apalagi di Himapers kan tagline-nya negarawan reformis. Gitu. Nah, ini berpengaruh akhirnya kepada habituase yang dibangun oleh kader-kader Himapers. Baca, diskusi, aksi itu jadi keseharian gitu ya. Yang secara bacaannya juga harus menuntut ke sana. Menuntut loh bahasanya ya, menuntut ke sana karena kita harus mempersiapkan diri untuk mengelola sumber daya negara ke depan. Kurang lebih begitu. Nah, ketika arahnya ke situ dan bertemu dengan base komunitas yang memang istilahnya santai. Iya, lebih santai gitu, have fun, kemudian orientasinya hanya kemudian jangka-jangka pendek misalnya basisnya bisnis ataupun hobi gitu ya, itu pasti bentrok tuh. Dan sebetulnya kami melihat itu juga sumber daya yang harus dikelola di sisi lain. Jadi nggak bisa. Jadi pandangan kami gini, Kang Olay. Pandangan kami adalah potensi-potensi yang ada di generasi muda itu adalah aset bangsa gitu. Jadi aktivis itu memang akhirnya dituntut berpikir seperti profesor kan kata gitu ya. Terus aktif seperti apa tuh? Aktif seperti seaktif-aktifnya aja. Seaktif-aktifnya aja gitu. Dan bekerja keras betul-betul harus lebih dari pekerja gitu. Karena memang kita memikirkan banyak hal. Bagaimana kemudian perbedaan-perbedaan ini, potensi-potensi yang ada itu harus terorkestrasi dengan pola aktivisme itu. Dia jadi penghubung lah. Karena aktivisme itu kan, aktivis itu nggak punya uang. Aktivis nggak punya fasilitas. Ini kita juga istri punya. Itu fasilitas pribadi lebih. Itu kekuatan yang sangat. Itu diikat itu juga perlu itu. Gitu. Kami hanya punya mimpi pada akhirnya. Hanya punya visi bagaimana untuk menyelamatkan generasi kan gitu ya. Karena katakanlah kalau pengusaha kan punya uang, pejabat punya fasilitas, punya kewenangan gitu ya. Terus apalagi Jen Suara Garut punya fasilitas dan punya base penonton begitu. Aktivis itu kan mengkatalisator itu semua. Bagaimana supaya nilai-nilai tetap terjaga, orientasinya kepada kedaulatan dan kemakmuran kan begitu ya. Kontrol sosial kan maksudnya. Kontrol sosial akhirnya. Dan dinilai ya klaimnya mah kita bertanggung jawab terhadap keberlangsungan negara kan berat ya. Kan berat ya kalau begitu ya. Berat kalau begitu aja kita ya sebisa-bisa aja akhirnya dengan habit-habit yang ada kan begitu ya. Menurut Kang Elvan gimana tuh? Kenapa fenomena terjadi seperti itu? Dengan cita-cita yang sangat luar biasa yang kemudian dicetuskan, digagas oleh para pendahulu kita, baik organisasi manapun. Bicara aktivis ini, doktrinnya, tanggung jawabnya sangat besar yang kemudian menuntut kita untuk bertindak seperti yang tadi. Berpikirnya harus keras gitu kan, seperti guru besar. Kemudian bertindaknya pun seperti itu. Seperti orang yang besok tidak akan makan gitu kan, terus-terusan gitu kan, bekerja keras. Tapi ketika dihadapkan dengan kemudian realitas sosial, bahwasanya sekarang itu eranya kiranya agak lebih slay gitu kan, lebih santai kalau teman-teman gadget gitu kan. Nah ini ada fenomena yang kemudian setidaknya ini bukan ditolak ya, tapi lebih dipertanyakan, lebih ada gestur seperti naon sih gitu kan. Contoh itu. Contoh dalam tongkrongan ada teman-teman yang memang biasa berdiskusi
dan juga ada teman-teman yang memang mengasah kreativitasnya di komunitas. Kadang-kadang kan itu match kan, nggak match. Si teman-teman yang sering kajian itu berbicara yang memang agak ya lah gitu kan, karena referensi bacaan, benar, kebiasaan. Betul. Kadang-kadang teman komunitas ngobrol naon sih gitu. Ya benar. Tapi ada juga fenomena yang di kampus nih ya, yang saya alami. Yang fenomena kedua adalah ketika aktivisme itu memandang seorang anak komun, non sih kritis. Oke. Nah, ataupun itu sebaliknya, sepakat. anak komun memandang orang yang menganggap dirinya sebagai organisatoris atau aktivis, non sih kreatif. Gitu. Nah, emang. Kenapa tidak dicoba match pada era sekarang itu agar sekiranya lebih luar biasa. Aktivisme yang memang misalkan aktivisme yang lebih kreatif, kan bicara tadi gagasan besar itu harus dengan berbagai tools dan cara ya. Betul. A, B dan C. Makanya Imam Peris bikin itu. Kenapa alasan dia jadi sekjen? Jadi sekjen alasannya kan ini, oke. Ini makanya Imam Peris buat. Baru Mas Japa Festival itu. Itu tujuannya maksudnya gitu kan. Kali pertama deh Imam Peris Podcast ya jadi. Iya, ini kali pertama. Ini hari pertama. kali pertama ini. Konteks Jawa Barat ini. Oke. Luar biasa, terima kasih Suara Garut ID. Masih keren memang. Dan ini ruang Suara untuk Garut teman-teman ID. juga membuktikan bahwasannya untuk kritis dan kreatif itu bisa match. Sangat bisa. Nggak harus ada tim kritis, tim kreatif. Ini bisa match. Iya. Di Garut, Marun apa? Marun Mas Japa Festival. Marun Mas Japa Festival. Karena begini, kalau misalkan tadi Kang Rimut bicara gagasan besar dari pendahulu kita adalah sebagai generasi selanjutnya gitu tuh kan, digodok dan didoktrin seperti itu yang kemudian membawa negara. Toh kalau misalkan dalam anatomi negara tuh gak bisa kalau misalkan menteri ekonomi kreatif itu sama orang yang gak paham ekonomi kreatif. Betul. Gak bisa menteri kebudayaan gak paham sama orang yang ngerti budaya. Itu kan perlu melebur, berdiaspora lah ya. Betul. Berdiaspora bahasanya. Betul. Jadi teman-teman aktivis tolong jaga jaga pengetahuannya agar lebih melebur. Teman-teman komunitas juga sama lah. Petuah. Semangat. Iya petuah ya. Oke, tadi masuk dikit. Jadi salah satu bentuk wujud dari Hima Persis untuk match dari kreativitas dan juga kekritisan itu adalah akan terselenggaranya apa? Marun West Japa Festival. Kapan? Salah satunya ya. Apa tuh? Boleh jelaskan dikit. Marun West Japa Festival itu apa? Ya, jadi tadi secara prinsip kita ingin coba menyatukan antara spirit aktivisme, sederhananya spirit peduli kepada orang lain lah, gitu, kepada generasi dan seterusnya, dengan base keberdayaan kita secara kreatif kan begitu. Ini di-match-kan gitu. Jadi kalau saya boleh mundur sedikit lagi, ada dua motif berorganisasi gitu. Pertama ada motif ideologis, kedua ada motif intrinsik. Kalau ideologis selesailah kita masuk ke Hima Persis biar khusus saya gitu ya. Ideologisnya apa? Ideologis itu memang ingin coba untuk mewujudkan ide-ide peradaban versi Hima Persis yang kurang lebih begitu tuh. Itu udah selesai tuh. Tapi intrinsiknya kan harus dibangun juga. Gitu. Intrinsik itu bagaimana saya di Hima Persis harus berkembang dalam bidang kepemimpinan, manajerial, komunikasi, kemudian teamwork dan seterusnya kan begitu. Ini harus balance. Nah, upaya untuk melakukan balancing itu adalah kegiatan-kegiatan yang salah satunya tadi Marun Pes Japa Marun West Japa Festival. Iya, Marun gitu West lah Japa ya. Festival. Ketua pelaksananya kebetulan. Ini ketua pelaksananya. Ya. Oke. Marun West Japa. Nah, jadi upaya-upaya itu Kang Ola yang kami lakukan. Di kegiatan-kegiatan Hima Persis Jabar ke depan kami harapkan memang tidak hanya jadi rutinitas seremonial gitu pada akhirnya ya. Katakan dari musyawarah ke musyawarah dan seterusnya begitu kan jenuh juga. Ya, emang rutinitas organisasi itu ngapain biasanya? Nah, rutinitas yang keseharian itu apa biasanya? Ya biasanya kan begitu ya, musyawarah, diskusi, kajian dan seterusnya. Nah kiranya perlu ada satu nilai tambah barangkali. Nilai tambah dan gaya baru yang ingin kami dorong karena jujur ini mungkin dirasakan juga oleh teman-teman Ormawa yang lain lah, bahwa hari ini kita udah katakanlah kehilangan calon kader. Sangat sulit. Bener. Betul, ini fenomena yang terjadi. Bahkan mungkin gak hanya Ormawa ya Jen. Iya. Organisasi yang lain juga sama. Itu minat tingkat keinginan untuk masuk organisasinya yang menurun. Nah, emang kenapa bisa terjadi? Yang tadi komparasi tadi. Oh, komparasi tadi. Iya. Komparasi tadi.
lebih jenuh. milih ini, lebih milih. Oke, iya. Padahal nggak bisa di-compare kayak gitu ya. Iya, Padahal nggak bisa organisasi buat benar dan salah gitu. Iya, pada akhirnya orang melihatnya udah jenuh gitu. Apa sih tadi naon sih gitu ya. Ayo ngariung diskusi ngomong ke negara orang ge. Supageto dahar kumaha segala macam gitu ya. Aksinya mana kan begitu. Nah, kita coba combine itulah. Kombinasi itu menjadi satu gerakan yang lebih adaptif, lebih kreatif gitu ya, dan berdampak kurang itu lebih treatment yang dilakukan oleh Hima Persis berarti ya. Iya, begitu. Supaya nggak jenuh mungkin ya. Dan dibantu Suara Garut tentunya. Oh iya pasti. Itu ya kita selalu suara Anda kami beritakan lah pokoknya. Keren. Jadi Kang Olay nanti itu Marun West Japa Festival itu mengemas kami bagaimana kemudian kebudayaan-kebudayaan Oke. yang sebetulnya menjadi gagasan kajian kami gitu kan. Gagasan kajian kami melalui hal itu. Tapi nanti mungkin karena tuan rumahnya di Kabupaten Garut, nanti yang ditampilkan kebudayaan Garut yang gitu. Seperti itu. Nah, agaknya jarang mungkin ya organisasi mahasiswa yang seperti kita ini melaksanakan hal seperti ini dan kemudian mengambil konteks budaya dan juga apa ya seselai inilah santai ini berapa hari agendanya berapa hari nanti kalau festival budayanya 1 hari nanti agenda kita 3 hari 31 Oktober sampai 2 November 2020 31 Oktober sampai 2 November. Untuk audiensnya ini audiensnya siapa? Audiensnya internal kita hadirkan 100 ya jadi 100 kader kurang lebih 100 kader dan undangan dari kota kabupaten se-Jawa Barat dan undangan berikut juga warga Garut yang ingin nonton pagelaran budaya boleh ditunggu pokoknya warga Garut wajib. Jadi buat warga Garut nih warginet yang mau nonton nanti festival budayanya boleh ya? Iya boleh. Di mana tuh kira-kira udah bisa di-spill nggak? Kira-kira kemungkinan lokasi itu bisa deh, itu sangat bisa deh. Oh boleh silakan. Pokoknya di Gedung Baru lah Garut. Oke, flyer belum naik. Flyer udah naik, cuman yang lebih spesifik belum. Konten-konten acaranya belum dinaikin, ini juga belum dinaikin kok. Oh belum. Nanti kita naikin juga. Oke. Jadi ini akhir bulan berarti ya. Akhir bulan agendanya. Oke, yang menginisiasi dari DPW Hima Persis Jawa Barat berarti. Iya. Pimpinan wilayah. Hima Persis Jawa Barat. Siap. Jadi sebetulnya teman-teman semua kalaupun tadi secara obrolan kita udah lumayan tuhnya ngobrolin soal aktivisme dan lain sebagainya, ternyata pada akhirnya itu bisa match juga ya soal kreativitas, soal kekritisan dan lain sebagainya. Cuman yang jadi penasaran itu ternyata tadi ada fenomena bahwa semakin kesini organisasi itu sudah apakah masih relevan organisasi pada zaman hari ini? Wah ini intinya sebenarnya. Ini intinya. Itu apa? Ini intinya. Oh ya tadi saya lupa Kang Olay. Apa? Bahwa teman-teman aktivisme ini sudah tidak boleh membahasakan bahwa event itu enggak relate buat teman-teman berkembang. Emang ada anggapan seperti itu? Ada. Kalau teman-teman boleh jujur silahkan saja jujur gitu kan. Oke. Ada bahasa kritis badan event mahasiswa. Ini kita bahas aja lah. Ada badan event mahasiswa dan segala macam. Itu udah gak relevan bahasa seperti itu. Iya Anda lah pokoknya. Ya pokoknya kalau collab bisa. Kita juga bikin collab gitu kan. Aktivisme dan teman-teman komunitas. Nanti juga ada live art. Ada live art gitu. Dari teman-teman komunitas yang di Bandung juga. Nanti juga kalau juga bisa deh. Iya. Ini spesialis puisi ya. Monolog. Tapi saya puisi komedi biasanya. Kita kekurangan itu sebenarnya. Kekurangan komedi. Butuh hiburan ya kalian. Butuh hiburan. Jadi menopang visi Jawa Barat. Oke, siap. Ya relevan atau tidak ya Kang Olay? Iya, relevan atau tidak tadi. Ketua boleh coba. Ini statement ya. Iya. Masih relevan. Masih relevan. Oke. Karena ya saya coba untuk pakai logika teman-teman yang kontra terhadap organisasi dengan deretan event-event yang katakanlah menjenuhkan versi mereka. Pertanyaannya adalah apa ya namanya? Ya kalau kita kalau kita masih mau hidup di Indonesia gitu yang notabene adalah sebuah organisasi besar. Indonesia itu kan organisasi besar ya, pemerintahan itu. Ya akan menemui event-event karena di situ adalah frontage gitu ya, ruang depan
menjadi satu hal kemudian tidak bisa dilepaskan, saya kira gitu. Lantas ketika menjauhi event-event, menjauhi hal-hal yang sifatnya seremonial dan seterusnya, lu mau apa gitu? Nah, ini kan jadi seolah saya coba mengkritik ya, bukan ke orang lain tapi ke diri sendiri. Gitu. Ototkritik ya. Ototkritik. Ototkritik. Karena seringkali itu adalah nanti ada segmennya. Nanti ada segmen saling kritik kalian. Oh, iya. Nanti kalian ada segmen saling kritik. Sabar. Ada apa namanya? Artinya ketika kita menjauhi ruang-ruang yang bersinggungan dengan publik ya, dengan manusia gitu, anti sosial club dan seterusnya, itu adalah bukti dari ketidakmampuan kita bersosialisasi. Karena kita tidak memiliki skill sosialisasi tersebut. Dengan dalih kemudian itu tidak penting, dalih itu sudah hanya membuang-buang waktu, akhirnya dia pergi ke rumah di kamar scrolling. Medsos, apa bedanya sebenarnya? Dia juga nggak berkembang dalam konteks tertentu gitu. Tapi itu sebagian orang aja. Tapi ada yang larinya ke komunitas, ke jalur-jalur magang yang makin produktif tuh saya acungi jempol. Tapi jangan kemudian saling mendiskreditkan, saya kira. Karena ya pengelolaan negara kan nggak bisa juga ketika dibangun tanpa ada heterogenitas yang banyak gitu. Jadi kiranya sangat penting karena organisasi mahasiswa atau Hima Persis khusus gitu ya. Itu tadi sebuah wahana pengembangan diri gitu ya. Secara kepemimpinan, secara karakter barangkali ya Jen ya. Secara skill komunikasi dan secara teamwork untuk menyelesaikan masalah, jadi problem solver lah di situ. Dan itu sebetulnya bahan-bahan bakar yang itu sangat berguna di lain waktu sebetulnya ya. Di kehidupan nyata itu bakal berguna. Kehidupan nyata gitu. Karena Kang Olay di Hima Persis itu paling lama cuma 12 tahun sebenarnya. Kalau ada batas usia. Ada batasan. Baru mau saya tanya, sampai kapan harus berorganisasi kalau di Hima Persis? Sampai 33 tahun kalau secara umur. Jadi dari tingkatan komisariat, daerah, wilayah dan pusat tuh kurang lebih begitulah, idealnya begitu. Nah itu kan sangat temporal ya, dibanding katakanlah orang Indonesia hidup di Indonesia kan hari ini 74 sampai 76 tahun tuh rata-rata hidup ya, jatahnya itu. Ya cukup dengan 12 tahun belajar hidup gitu di Hima Persis dengan memupuk skill-skill yang tadi gitu. Untuk mengarungi lautan kehidupan yang lebih nyata, yang di lebih masyarakat. panjang lagi nanti. Karena kiranya kalau hanya kemudian kita memiliki kapasitas secara kognitif ya, pintar saya nggak cukup hari ini. Kiranya kita udah kalah telak sama AI dan seterusnya. Tapi komparasinya di sana. Betul, yang tidak dimiliki oleh teknologi, yang tidak dimiliki oleh robotik adalah kecerdasan emosional, pengalaman juga. Betul, kecerdasan sosial itu ya nggak bisa dimiliki oleh teknologi sekalipun. Nah setidaknya itu yang hari ini menjadi alasan kenapa kita harus berorganisasi. Kita latih di situ. Karena nggak cukup saya kira hanya pintar saja gitu secara akademik ya. Terus ada POV sudut pandang lain juga yang mungkin ini selalu menjadi sinonim lah. Aktivis itu aktivis demo. Bagaimana? Per hari ini itu masih atau mungkin punya perspektif lain? Ini jalanan, aktivis dan jalanan. Sedikit saya menanggapi pertanyaan yang tadi, apakah organisasi masih relevan atau tidak? Banyak gonjang-ganjing kan? Di sela-sela si Pak Haji yang nikah sama Elumi ini, gonjang-ganjing salah satunya itu kan. Ini relevan atau enggak organisasi? Banyak influencer juga yang menyebutkan, udah jangan ikut organisasi, mau apa ya? Ambil aja langsung entrepreneurship, kalau misalkan lu mau duit langsung itu. Tapi tujuan berorganisasi bukan itu aja. Iya. Kalau misalkan kita menghargai proses itu, proses yang besar akan hasilnya besar. Trust proses itu kan seperti itu. Benar. Nah, kalau misalkan kita masuk organisasi itu, ada mentalitas yang kebangun, ada nilai yang kemudian kebangun dan tertanam. Gimana teman-teman bersungguh-sungguh dalam organisasi tersebut. Oke, kalau misalkan kritik kepada organisasi itu rapatnya lama, tidak efektif dan segala macam. Betul. Lantas kalau misalkan kita memiliki gatal di tangan, itu tidak mungkin harus dipotong langsung. Tapi kan perbaiki atau obati gitu. Benar, itu cara kita untuk kemudian mengefektifkan waktu. Misalkan rapat kita paling lama ada yang sampai 6 jam juga ada. Sampai malam tuh ada gitu. Kita kan mengefektifkan waktu tersebut, kemudian 3 jam aja cukup nih, gitu kan. Langsung aja ke aksi. Seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan memandang atau mengkritik bahwa organisasi seperti itu, ini saya sebutkan saja ya, jangan
ya tadi logika biner benar dan salah. Tapi ada cara untuk memperbaiki. Toh misalkan negara kita nih yang paling besar ya. Kalau misalkan negara ini banyak koruptornya, nggak kemudian negara ini harus dibubarkan kan? Iya, benar-benar. Kan seperti itu. Betul. Pun logika kita terhadap organisasi. Betul. Oke teman-teman, saya tadi bilang hal mau komparasi dengan A, B dan C, asalkan teman-teman aktif aja gitu kan, gak jadi masalah. Tapi pondasi yang paling dasar karena saya mengalaminya itu berorganisasi. Oke, kita 1 tahun berorganisasi di internal kampus, oke aja. Kemudian ikut magang, itu mentalitas lebih kebangun. Benar. Kreativitas lebih ke ini gitu kan. Daya pikir juga lebih teamwork. Jadi kita udah punya ya benar-benar. Enggak ada lebih bekal gitu kan. Nah seperti itu. Adapun tadi Kang Olay aktivis dan jalanan, demo aktivis dan jalanan itu sejarah yang menunjukkan gitu kan. Oke. Sejarah Iya. Sesuai ekspektasi jawabannya. Iya betul. Keren ya. Karena sejarah yang menunjukkan gitu kan. Pun itu cara kami untuk kemudian mengekspresikan. Karena tadi sejarah menunjukkan kita harus sebagai agen of change, kontrol of sosial, itu salah satu cara sebetulnya. Kalau dulu itu satu-satunya cara, kalau sekarang salah satu cara. Oke, ya karena teknologi yang sekarang udah maju zaman, bisa kemudian kita menulis di media, ini podcastmu salah satu caranya. Iya, benar. Gitu kan. Jadi bukan tidak bisa dilepaskan, tapi tidak bisa dilepaskan, tapi ada cara lain untuk kemudian bisa mengekspresikan gagasan kita, kritik kita, betul. seperti itu. Betul. Aktivisme gaya baru. Aktivisme gaya baru. Keren. Aktivisme gaya baru. Sepakat tadi dengan tidak bisa. Udah nggak bisa nolak saya. Benar, sepakat. karena apa ya Kang Ola ya? Bahwa konotasi yang timbul antara aktivisme sama dengan demo itu kan sejarah yang sudah menentukan itu. Bukan menentukan ya, mencatat itulah ya. Karena positioning gerakan mahasiswa itu kan jadi pressure group ya. Kelompok penekan gitu. Kenapa harus ada istilah tekanan? Karena memang butuh controlling. Government, organisasi besar itu harus dikontrol kan. Dan masyarakat ya berharap kita masih sebagai mahasiswa ya. Betul. Sekalipun hari ini kalau kita coba cek survei ya Jen ya. Nah, memang ya mau tidak mau kita juga harus autokritik. Gitu. Ini menjadi salah satu refleksi kita lah ya di Suara Garut ID gitu. Memang gerakan mahasiswa ini kenapa kemudian tadi ya tidak cukup menarik gitu. Seringkali dikonotasikan dengan hal-hal yang sangat serius, hal-hal yang sangat radikal gitu ya dalam konteks pikiran gitu. Tanpa dibarengi dengan kemasan yang baru, kurang lebih begitu. Nah, harus ada upgrade terbaru upgrade kemasan aja pada upgrade terbaru, benar. Itu branding, itu termasuk ke dalam branding pribadi kan? Betul. Iya. Oleh pertama ketemu saya gimana? Oh, atuh. Tuas. Wah, beda pokoknya sampai sekarang udah upgrade dia. Lebih ke kemasan ya. Oke. Lebih ke kemasan, ke delivery, kemasan pesan itu sendiri pada akhirnya. Secara gagasan intelektual itu nggak bisa lepas kita. Tetap ada gitu. Cuman bagaimana kemudian supaya pesan ini sampai ke telinga generasi adik-adik kita di masa yang akan datang kan kurang lebih begitu. Oke. Nah, ini menjadi satu seni yang memang ini masa transisi kan sebetulnya. Ya cukup bahasa Sundanya mengigelan lah. Cukup ngigelan dalam realitas yang cukup unik gitu. Oke. Itu sih Kang Olay. Ini jawaban dan sekaligus closing dari pertanyaan sangat bijak ya dari Ketua Himapers Jawa Barat ini. Tapi sebelum kita tutup tadi boleh di-highlight lagi untuk Marun kapan itu? Marun West Java Festival itu tanggal 1 November hari Sabtu itu 1 hari. Kalau agenda kita internal tuh 2 hari, 31 dan tanggal 2-nya. Nah, nanti teman-teman boleh join dan juga jika ingin berpartisipasi seperti Suara Garut ID ini, di kontak. Oke. Nanti ada acaranya, ada kebudayaan. Tadi masyarakat Garut boleh nonton ya. Boleh nonton. Kebudayaan. Bisa jajan juga di situ ada bazar kan. Ada bazar. Tapi harus terkonfirmasi kalau lain. Oh, harus terkonfirmasi dulu. Crowd-nya terkontrol kalau gitu. Oke. Belajar deh yang udah. Iya. Itu dikat aja kayaknya. Itu dikat. Wow. Maksudnya kita Lu kagak lihat uang. Iya. Aman. Oke. Tepuk tangan dulu buat teman-teman yang dari Jawa Barat. Obrolan sangat menarik, tapi sebelum kita tutup, di sini sudah ada Ketua Himapers Jawa Barat, di sini ada sekjennya juga.
buat teman-teman semua, teman-teman beraktivis, teman-teman Hima Persis, kita akan melihat ini ada satu segmen di mana beliau-beliau ini akan saling memberikan saran dan wah berat nih. Kira-kira dari beliau dulu dalam ketua. trip ini aja. Ya. Dari sekjen kepada ketua yang Ini betul udah briefing ini. Jangan bagus ya. Dari siapa? Dari sekjen dulu ketua. aja. Sekjen dulu ketua. Kita biar bisa ngukur kadarnya. Sweet. Sekjen ketua. Boleh, silakan. Siapa dulu? Silakan ketua. Sok sweet siapa dulu? Sweet aja Sweet. sekali. Iya. Dan kertas gunting batu. Sebelah genting batu. Nah, mana kan orang. Ya udah. Ya, silakan dari ketua dulu boleh. Oh, ini wah, cek sangat nih ngobrolin Persis ya, hujan Berkah ya. Ini mungkin saran atau kritik buat Kang Elpan selaku sekjen Hima Persis. Iya. Dan tadi kan bilang dia katanya kalau cita-cita SMA-nya mau jadi bupati ya. Nah, sebelum naik ya boleh ya silakan lah. Iya. Dan saran atau kritiknya. Saya sebetulnya banyak lah ya. Ya banyak lah. Hal yang bisa disampaikan ya, konteks personality Elvan gitu ya. Tapi ini jujur aja, Kang Olay, itu nggak lebih dari setahun setengah, nggak lebih dari 2 tahun lah kenal sama Bung Elvan. Yeah. Tapi yang saya rasakan udah kayak kenal berapa abad gitu ya sama beliau tuh. Artinya sedekat itu gitu. Tapi kalau kemudian coba untuk memberikan kritik ya, kritik, saran dan seterusnya. Iya. Salah. Yang cocok disebutkan ketika on air aja ini di sini. Oke. Boleh. Kalau mau belak-belakan juga Pak. Iya nggak apa-apa ya. Ini kan Kanya ya. Ya Kanya ketua Sekjen sok. Enggak gini. Elpan tuh adalah orang yang sukses di wilayah akademik dan itu diakui oleh warga Garut. Ya DPT-nya berapa? Iya. Itu udah diakui. Berikut juga oleh kami di pengurus bahkan di kader Hima Persis Jawa Barat di usia yang sangat muda, udah beres pasca sarjana gitu ya, udah S2. Ini cukup jadi prestasi yang luar biasa lah di circle kita itu gitu. Nah kedua, memang Elpa ini punya karakteristik yang sangat unik. Apa tuh? Sangat unik. Apa tuh? Kamu tahu tuh? Jadi kan Elvan tuh orang front ya. Iya. Elvan tuh orang frontage ya. Dia orang panggung gitu ya. Iya. Bukan berarti haus validasi. Tapi Elvan tuh memang di situ. Di create-nya di situ memang cocok. Gak semua orang pantas di situ loh. Ya kan ya, Kang Olay sepakat ya. Betul. Kang Olay kan cocok di sini, Elvan juga cocok di situ. Nah, tapi ketika kemudian ketemu di ruang backstage gitu, wah, gitu unik sekali. Tapi bukan soal integritasnya ya. Bukan soal integritas, etos kerja segala macam. Enggak, itu sama. Frontage dan backstage sama akhirnya. Gitu. Tapi ada satu etos kerja sama, enggak ada yang berbeda. Kalau politisi ya, gitu. Biasanya kan ruang frontage itu banyak janji. Backstage beda. Backstage ya justru janji lain, bukan lagi ngelanggar janji lain gitu. Nah, bukan dalam konteks itu. Tapi ada karakter yang lebih unik aja. Secara Elpan yang betul-betul entitas murid itu keluar gitu. Mau sepil gak sih? Nih dikit lah. Gini. Lagi rapat nih serius. Contoh lagi rapat serius. Nah tiba-tiba pegang HP itu kan, kan lagi rapat kan, lagi dialog gitu ya. Nggak ngerespon. Mungkin ya betul bahwa laki-laki nggak bisa fokus pada dua hal ya. Betul. Multitasking nggak bisa multitasking. Tiba-tiba nyimpan HP gepok ke batur. Karakternya si naon sih gitu. Terus greget gitu sama orang tuh, ayah kader udah di aneh oke gitu kan. Benar. Biasa deh gitu. Gitu ya. Sudah ketemu faktornya apa? Nggak tahu. Tapi ya apa ya, asumsi saya sih Elpan tuh mah jangan ya gitu, jangan. Itu pandai nge-maintenance. Tidak hanya organisasi, hal yang lain juga di maintenance. Misal ya ketika saya, "Jen kapan nikah?" Karena bilang gitu ya. Saya bilang gitu. Belum ada calonnya, ketua, kata gitu. Sering kali begitu. Tidak sesuai dengan
kenyataannya gitu. Tidak sesuai dengan kenyataan. Nah itu dia gitu. Ya Bilangnya belum ada terus. Makanya ini pola-pola apa gimana saya bilang. Pola-pola sekarang udah ada. Sekarang udah ada. Itu lebih ke unik aja sih secara karakter. Kalau konteks Elpan sebagai sekjen, sebagai orang organisatoris, itu kiranya apa ya? Udah cukup luar biasa lah untuk konteks bertim ya dengan saya pribadi gitu di Mapres Jawa Barat. Itu aja sih unik. Oke, mantap. Oke, siap. Itu dari Tapi random aja tuh sebenarnya. Oke. Random aja kalau di backstage random. Random ya parah. Random orangnya. Parah. Oke. Silakan. Sekarang kebalikannya dari sekjen kepada ketua. Silakan untuk ketua disimak ya. Ini baik secara otokritik secara kalian struktural atau di backstage-nya tadi boleh silakan. Kalau merokok ini lebih enjoy sebenarnya. Iya sebetulnya. Kita tadi bahas bahwa perbedaan itu adalah penyambung kesatuan kan? Betul. Saling melengkapi. Betul. Di Mapres Jawa Barat periode ini saya dan ketua Rimbun itu Rian itu disebutnya Rimbun. Rimbun. Rian sabun itu. Itu tuh filosofinya di sana teman-teman. Nah, enggak. Ketua Rimbun ini memiliki karakter yang sangat berbeda, sangat berbeda dengan saya. Apa tuh kira-kira tuh? Dia tuh gaya kepemimpinannya soft. Pengambilan keputusannya ya sangat demokratis lah. Demokratis, oke. Gitu kan. Saya bukan tidak berarti demokratis, tapi dalam satu sisi ya kamu juga tahu lah. Ya. Aku juga tahu. Sering menggebu gitu kan, agak keras. Itu menunjukkan Garut dan Tasiknya banget. Oke, menunjukkan Garut dan Tasik. Filosofis domba Garut dan Tasik itu filosofis apa? Lulus lihat. Lulus lihat ya gitulah. Oke. Jadi seperti itu. Tapi dalam satu sisi kita saling melengkapi. Itu perbedaan itu saling melengkapi. Oke. Gitu kan. Gak ada saran buat ketua Rimbun, cuman kalau misalkan saya lagi menggebu-gebu gitu biarin aja lah gitu. Biarin aja. Kadang laki-laki itu nggak perlu bercerita. Enggak, ini nggak fair, ini nggak ngasih saran. Oh oke, sarannya dia nggak mau katanya barusan. Ngasih saran aja. Pengen dikasih saran ketua katanya. Ketua. Iya siap. Ketua. Oke. Ketua itu mau versi presiden yang mana kalau di Indonesia? Ketua terlalu lembut katanya ketua. Lembut, sop gitu kan. Saya takutnya nanti gitu kan. Ya nanti takutnya. Ya tahu deh. So gue heart to heart ya malah. Bercanda. Heart to heart. Ketua ini sosok yang luar biasa gitu kan. Menjadi pengingat bagi saya bahwasanya gak semua hal harus ditanggapin dengan keras. Gak semua hal harus kemudian bisa diselesaikan suatu waktu misalkan. Kan saya tuh taktis banget gitu ya. Gitu kan. Nah kalau ketua nggak seperti itu. Ada range waktu untuk berpikir ya. Kita sampaikan segala macam. Siap. Tapi kalau bagian eksekusi percaya banget ke saya. Oke, siap. Itu bagaimana diterima sarannya? Ya betul. Oke. Begitu. Lebih ke mungkin bawaan ya. Kang Olay karena seringkali diingetin jangan terlalu lembek, gitu. Jangan terlalu soft gitu. Satu sisi harus tegas gitu, harus marah-marah. Itu mah aja dah. Jadi itu personalitinya seperti itu. Pada akhirnya kan kita duduk bagaimana kekuatan kita harus jadi tim gitu. Ya, benar. Ya udah yang di sini, aneh yang di sini dan seterusnya. Lebih enakan gitu. Siap. Karena yang lebih penting sih Kang Olay ini statement aja ya, bahwa di organisasi itu investasi sosial gitu. Ya kan nggak tahu 10 tahun ke depan betul-betul Elpan jadi bupati dan saya gubernurnya. Tetap di atas ya. Tetap di atas. Itu kita nggak tahu gitu. Ada cerita. Apa tuh? Om Jain Bupati Purwakarta dan juga Deddy Mulyadi. Om Jain itu seniornya. Maaf ketua nanti kalau misalkan ketua. Maaf. Oh iya. Kalau kejadian serupa kalian tadi. Tapi kan Deddy Mulyadi pulang juga ke Purwakarta kan? Oke. Ini sebetulnya obrolan mereka berdua aja. Kita closing dulu aja ya teman-teman Orginet. Oke. Jadi kalau benar ketua tadi, kalau misalnya ngomongin Elpan itu begitu. Karena saya punya statement buat Elpan kan dulu. Saya pernah bikin puisi buat Elpan. Laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba bikin alerta. Bener. Jadi emang teman-teman semua Warginet ya, hari ini keseruannya harus kita akhiri karena durasi ya. Oh iya benar. Iya karena durasi, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu di lain waktu lah ya. Sebanyak agenda-agenda yang lain gitu. Tapi sebelum ditutup boleh lah
closing dulu buat teman-teman aktivis, teman-teman organisasi di zaman sekarang, apa sih pesan-pesan atau petuah-petuah dari akang-akang yang ada di sini? Silakan. Oke. Warginet, kawan-kawan semuanya. Oke, kawan-kawan aktivisme dan teman-teman dari komunitas dan juga semuanya. Ingat kawan-kawan semuanya bahwasanya kita itu di era yang tidak diketahui harus bagaimana dan kedepannya bagaimana juga. Kalau misalkan kita saling kritik, bagaimana kalau misalkan saya tawarkan ke teman-teman, jika teman-teman komunitas yang sering kritik organisasi mahasiswa terkait kritisme, itu terapkan juga di komunitas. Dan juga jika teman-teman organisasi mahasiswa yang sering kritik juga, teman-teman komunitas terkait dengan kreativismenya, itu bisa diterapkan juga di teman-teman organisasi mahasiswa. Apalagi kalau misalkan untuk menjawab tantangan zaman sekarang, kalau bukan soal kolaborasi. Itu real tools untuk menuju cita-cita bersama. Oke. Siap. Terima kasih. Tapi cukupnya. Itu bisa bias deh lawan kurang. Silakan kalau dari ketua, silakan. 5 kata aja ketua. Boleh. Sulit aing mikirna. Warganet ya sih panggilnya. Warginet. Ya Warginet semua kawan-kawan yang ada di Hima Persis se-Jawa Barat ya khususnya dan masyarakat Jawa Barat dan Kabupaten Garut gitu. Apa ya? Bagi saya gitu, proses adalah suatu hal yang mahal gitu. Di proses itu kita akan menemukan kegagalan, kesakitan, juga ketidaknyamanan gitu ya. Betul. Tapi disitulah kunci bagaimana kita memahami apa itu kesuksesan. Okay. Dan sukses bukan berarti soal bagaimana kita berhasil dalam satu aspek, tapi sukses itu adalah kita betul-betul jadi manusia yang berintegritas, yang memiliki kebermanfaatan bagi banyak orang, dan disitulah nama-nama kita akan ditulis dalam sejarah. Oke. Tepuk tangan buat Hima Persis Jawa Barat. Teman-teman semuanya. Warginet, terima kasih sudah terus pantengin kita. Ditunggu nanti katanya ada Marun West Java Festival yang diselenggarakan oleh teman-teman Hima Persis. Nanti buat masyarakat Garut yang mau nonton festival kebudayaannya boleh sangat datang. Dan mudah-mudahan kita nantikan lagi gebrakan Hima Persis ke depannya. Terima kasih Kang Elpan. Terima kasih juga suaragarut.id. Keren Suara Garut. Ya, nanti mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Siap. Amin. Saya ucapkan juga terima kasih yang pertama untuk Asgatur, Asga Umroh. Kita ucapkan terima kasih buat Agravana Furnitur Tayuta. Iya. Kita buat ini di sekre nanti. Boleh lah referensi buat di sekre. Garut Souvenir terima kasih merchandise-nya, aksesorisnya. Terus ada rental aja ya buat masyarakat Garut yang butuh apa-apa boleh ke rental aja. Dan yang pasti buat Warginet jangan pernah kapok, jangan pernah bosan untuk pantengin terus aktivitas kita di suaragarut.id. Dan buat teman-teman yang mau menyuarakan apapun, ketemu jalan, jika jalan ketemu fenomena apa, boleh langsung hubungi nomor di bawah ini karena suara Anda kami beritakan. Terima kasih, saya Jidan Olay pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.